One, two, three, let's go! Hi, welcome back to my learning video with me again with Miss Benny. Today, we are going to learn about report text. Hari ini kita akan belajar tentang report text. So, in this video, we have some part. Di video ini kita ada beberapa part. Yang pertama, kita bakal bahas tentang definition, kemudian characteristic, and the last one is generic structure and its examples. Well, next. Nah, yang pertama adalah definition atau definisi. Report text itu apa sih, Miss? Report text is one of text genres which tells about the true information of a topic. Jadi report text itu adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu berdasarkan informasi yang benar atau berdasarkan fakta. Nah, informasi itu didapat dari mana? Biasanya dari hasil penelitian, kemudian hasil observasi, hasil investigasi yang disampaikan secara lugas tanpa ada tambahan opini atau imajinasi. Itu adalah report text. Karakteristiknya ada beberapa. Yang pertama adalah general nouns or participants, kemudian ada technical term, kemudian ada linking and action verb, kemudian ada simple present tense. Nah, we are going to talk this one by one. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah general noun or participants. Maksudnya apa? Berarti dia itu merujuk pada kata benda secara umum, merujuk pada topik secara umum. Contohnya adalah ini. Cows have a scientific name as Bostaurus. Yang kita bicarakan adalah cows secara umum gitu. Dia mempunyai nama saintifik atau nama ilmiah namanya Bostaurus. Berarti ini bukan cowsku atau cowsmu. Sapiku bukan, sapimu juga bukan, tapi cows secara umum. Kemudian technical term. What is technical term means? Nah, artinya apa sih technical term itu? Technical term tuh gini, kalau kita berbicara tentang cows, hewan nih, sapi, berarti ya nanti ada kata-kata yang berhubungan dengan hewan tersebut gitu. Ada istilah-istilah yang berhubungan dengan hewan tersebut, misalkan kayak gini. Cows are cattle which belong to, saya tidak tahu ini bacanya benar atau tidak, karena saya tidak tahu ini baca ilmiahnya bagaimana. Bovidae family and Bovine Apa family, begitu. Jadi ada kata-kata yang khusus gitu, yang berhubungan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Contoh lain, kita berbicara dengan musik. Oh, berarti ada kata-kata yang kita gunakan berhubungan dengan musik, begitu. Itu namanya technical term. Kemudian dia menggunakan linking and action verb. Linking verb itu describing the future. Describing the feature. Begitu. Describing the feature itu maksudnya gimana sih? Dia berarti tidak mendeskripsikan action gitu. Tidak mendeskripsikan adanya suatu tindakan atau adanya suatu hal yang sedang dilakukan. Itu namanya linking verb. Kalau di sini linking verbnya apa? Linking verbnya adalah are ini. Biasanya belakangnya diikuti dengan noun phrase atau diikuti dengan noun, adjective, adverb kayak gitu. Tapi kalau action verb itu sedikit berbeda. Kalau dia action verb berarti ada describing the action, berarti dia mendeskripsikan sesuatu yang sedang dilakukan. Ada action yang sedang dilakukan di situ. Contohnya apa? Contohnya ini. Birds fly in the sky. Birds, burung-burung, fly, terbang in the sky. Actionnya apa? Berarti dia fly, terbang, itu action. Ada sesuatu yang dilakukan kan di situ. Nah, that's action. Kemudian menggunakan simple present tense. A laptop combines the components, inputs, outputs, and capabilities of a desktop computer. Simple present tense berarti mendeskripsikan atau digunakan untuk menceritakan sesuatu yang masih eksis atau masih ada pada masa sekarang. Nah, itu adalah the characteristics of report text. Next. Kemudian kita masuk ke generic structure. Nah, untuk di generic structure-nya cuma ada 3 guys. Ada title, berarti judul ya, kemudian ada general classification atau klasifikasi secara umum, kemudian ada description, deskripsi. Kita bahas satu persatu. Title, sudah jelas sekali itu berarti judulnya. Judulnya apa sih teks ini? Itu title. Kemudian ada general classification. Nah, isinya ini apa di general classification? Stating classification of general aspects of things, animal, such as animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Berarti general classification begini guys.
biasanya terletak pada paragraf pertama. Dia terletak pada paragraf pertama. Itu adalah klasifikasi umum. Kalau bercerita tentang sapi tadi, berarti ya di situ adalah hal-hal yang umum tentang sapi, nama ilmiahnya, kemudian jenisnya, kemudian ada termasuk family apa. Nah, itu namanya general classification. Pokoknya klasifikasi yang umum gitu, omongan yang umum, pembahasan yang umum begitu. Itu adalah yang tadi general classification. Next adalah description. Berarti deskripsi, describing of the things which will be discussed in detail in term of part, kemudian qualities, habits, and behavior. Maksudnya gimana sih Miss di deskripsi ini? Gampang guys. Di deskripsi ini berarti detailnya dari general classification yang tadi kita sebutkan begitu. Misalkan tadi kan ngomongin tentang cows atau sapi tadi kan. Nah, berarti itu kamu bisa menyebutkan ini guys. Bagian-bagian sapi itu ada apa aja sih? Berarti kan dia lebih detail. Kemudian habitnya sapi itu ada apa aja sih? Behaviornya sapi itu ada apa aja sih? Nah, itu namanya description. Pokoknya inti dari description ini adalah mendeskripsikan lebih detail daripada yang di general classification. Begitu. Nah, kemudian kita ada contoh nih guys. Contohnya adalah pigeon, burung merpati, ya kan? Title, pigeon, general classification. Ini paragraf pertama, biasanya general classification terletak di paragraf kedua. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya disebut dengan description. Contoh, pigeon refers to all birds of the family Columbidae and order Columbiformes. They consist of 310 species, blah 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 blah. While the word dove is used to address a pigeon that is white. Nah, itu adalah general classification. Let's move to description. Nah, di deskripsinya, pigeons exhibit various size and color based on their species, blah 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 blah. Their body is compact with 2 large and muscular wings and 2 short legs on it. Nah, itu adalah contoh dari report text. Gampang sekali guys sebenarnya itu. Nah, biasanya ada pertanyaan kayak gini, loh Miss, itu kan sama-sama mendeskripsikan sesuatu, terus bedanya apa sama deskriptif kayak gitu? Bedanya guys cuma di sini doang nih. Kalau report text itu dia mendeskripsikan sesuatu secara umum, in general. Kalau tadi kita contohnya pigeons ya, berarti pigeons secara umum gitu, bukan pigeonsku, bukan pigeonsmu, tapi pigeons secara umum. Beda kalau di deskriptif. Kalau di deskriptif dia mendeskripsikan sesuatu itu secara khusus kayak gitu. Kalau pigeons berarti ya my pigeon or your pigeon. Begitu. Gampang sekali tentang report text. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang report text. If you have any question, please comment, give me a comment. Silakan di komen di video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. I hope it will be useful for you guys. Thank you so much. See you and goodbye.